Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Chandra Sabika dari Hyperhacken. Kali ini saya kedatangan Fai Tigi. Yo, what's up brother? What's up brother? Kali ini saya akan membahas Cari cuan dari tricking. Oke, Fai, gini Fai. Kemarin tuh gua bahas tentang cari cuan dari tricking. Oke. Nah, kenapa gua bahas? Karena banyak orang yang pesimis. Oh, Banyak trickers yang kayaknya kalau bisa salto mau ngapain sih? Nah, nggak tahu cara dapetin uang dari tricking. Nah, menurut lo bisa gak sih? cari uang dari tricking. Iya, Sebenarnya itu bisa banget. bisa banget. Bisa banget. Gua tahu lo orangnya. Nah, boleh dijelasin nggak caranya apa aja? Oke. So, pertama-tama gue mau bilang dulu topik ini gue suka banget. Yap. Pembahasannya gue suka sekali karena memang gue ngerasa teman-teman yang lain juga agak minder. Padahal mereka udah punya skill yang bagus tapi mereka minder gitu. Gimana sih mereka ngembangin skill mereka menjadi sesuatu yang menghasilkan? Oke, kita akan bahas yang pertama ya. Kalau bisa dibilang untuk menghasilkan uang dari tricking itu ada beberapa cara. Yap. Mungkin saya lebih masuk ke topik-topik awal dulu. Yang Ya. pertama itu kita bisa mulai dari performance Perform. atau show ya. Yang kedua, kita bisa mengikuti atau bekerja sama atau kita ikut serta bekerja di salah satu perusahaan-perusahaan trampolin atau perusahaan yang berhubungan dengan gimnastik Yap. ataupun bela diri seperti taekwondo dan lainnya. Hmm. Yang ketiga, kita bisa mengikuti yang namanya syuting atau film ataupun beberapa produksi yang bisa dibilang kayak semacam iklan Bisa. Nah, itu banyak kita bisa. Dan yang terakhir kita bisa mengikuti yang namanya program kelas atau kalian bisa menciptakan sendiri Akademi. akademi. Ya. Jadi kalian bisa menciptakan yang namanya kelas reguler ataupun kelas private. Oke, gua potong dulu. Jadi kemarin tuh di video gua bahas tentang trampolin park. Betul. Dan juga tentang buka kelas. Oh ya, gue nonton dulu. Nah, sekarang kita bahas perform. Gimana cara supaya kita trickers nih bisa menghasilkan dari perform? Cara gimana? Oke, kita bahas yang poin pertama berarti ya. Ya, perform. Sebenarnya caranya simple. Kalau kita mau gimana sih biar kita tuh skill kita dipakai untuk di performance atau biasanya kita bilang show ya. Show. Show pada umumnya sih sebenarnya kita harus membangun komunikasi dulu Komunikasi dengan komunitas-komunitas lain. Contoh kita bisa bergabung dengan komunitas parkour ataupun dance ataupun capoeira ataupun kita bisa join langsung dengan agensi-agensi atau IO. Nah, dari sinilah nanti skill kita atau talent kita itu bisa dipakai di industri performance. tersalurkan ya. Iya. Jadi performance itu ada dua tipe, bro. Apa aja? Ada yang namanya on air, On air, ada yang namanya off air. off air. Nah, perbedaannya kalau off air biasanya kita manggungnya tuh biasanya tuh di mall-mall ataupun di acara-acara event tertentu. Ya. Nah, tapi kalau yang on air itu biasanya kita lebih ke TV, perform ke TV, bahkan itu live ataupun streaming itu bisa juga. Oke, jadi kalau buat tarik kesimpulan mungkin kita itu sebagai trickers harus banyak bergaul ya. Betul. Sama anak-anak parkour kita bergaul, Betul. sama anak-anak dance kita bergaul, Betul. anak capoeira, anak komunitas apapun kita bergaul. Betul. Jadi istilahnya nggak boleh apa ya, dibilang idealis juga bukan ya. Misalkan Iya, ini trickers latihannya sendiri, mau apapun sendiri tuh nggak bisa kayaknya. nggak bisa. Oke, dan terus untuk apa yang namanya ada semacam badannya atau apanya? Lupa lagi gua. Ya, nggak apa-apa. Tadi itu apa sih lagi itu apanya? Oh, oke. Jadi gue langsung sambungin aja. Jadi gini, kalau misalnya kalian ingin join atau bingung, iya nih gue ada skill nih bro ya. Jadi bro Chandra udah ada skill, tapi gue bingung gue mau perform gimana? Gue cuma aktif latihan. Nah, kalian bisa langsung cari aja agensi-agensi atau misalnya manajemen-manajemen yang memang mereka udah tahu job seperti off air dan on air itu harus kemana. Nah, kalian bisa menghubungi. Kalau nggak salah itu nama timnya apa ya, Levite Team ya, tim Levite kalau nggak salah. Nah, tim Levite ini yang punya adalah sahabat saya, Tovan namanya ya. Kalian bisa menghubungi dia. Dia itu salah satu agensi talent yang memang dikhususkan untuk akrobatik seperti tricking, parkour, capoeira, dance dan sebagainya. All style.
All Star ya. Jadi masuk semua di situ. Iya, dan dia itu jobnya banyak loh. Nah, jadi anak tricking gak mungkin lah gak punya job ya. Betul. Yang penting yakin aja kita punya skill. Tapi yang paling pasti nih sebenarnya bukan skill. Yap, yang pasti yang paling pertama itu adalah attitude. Nah, kenapa sih attitude penting banget? Kenapa? Penting banget karena attitude itu di dalam dunia performance itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kita membangun komunikasi dengan orang baru atau orang-orang yang memang kita butuhkan untuk memperkerjakan, memberikan kita pekerjaan untuk skill kita. Jadi kalau udah ada job misalnya ditawarin sama seseorang agensi, bilang, bro nanti datang ya, ada perform jam sekian. Oke siap. Nah itu jangan sampai telat dan sebagainya. Disiplin ya. Iya harus disiplin dan komunikasi harus dijaga begitu di tempat karena di situ komunitasnya banyak. Ada dancer, ada penyanyi, ada agensi dan banyak banget orang di situ. Jadi seperti itu, kalau kita pengen perform bisa gabung ke agensi ya. Iya. Nah, sekarang kita bakal bahas yang kedua, Fai. Yang kemarin gue udah singgung nih tentang kerja di trampolin park. Nah, sebelumnya gue mau cerita dulu nih. Gue kan udah agak lama lah di trampolin park dan gue tahu lu juga udah lama. Iya. Nah, kita mungkin bisa share nih tips-tips supaya kita bisa kerja di trampolin park. Mungkin lu bisa share? Boleh. Oke, jadi ini lebih ke tipsnya ya. Ya. Jadi yang pertama kalau kita misalnya ingin kerja di, sebenarnya luas sih jangkauannya, bukan hanya di trampolin park aja, Ya, tapi kita juga banyak. bisa mencoba di beberapa perusahaan yang memang bergerak di bidang yang khususnya ada akrobatiknya. Contohnya kayak ada gimnastik, terus ada capoeira atau ada taekwondo, dan itu perusahaan-perusahaan itu tuh banyak di Indonesia banyak. Nah, salah satu tipsnya adalah kalian harus bisa balik lagi Ya. kita harus bisa membangun link dengan orang-orang yang memang bekerja di situ. Ataupun bisa juga kalian bisa cari tahu tentang perusahaan itu di mana dan sebagainya. Kalian bisa datang, kalian bisa main, dan kalian bisa bertanya-tanya. Ataupun kalian bisa via DM atau Instagram dan sebagainya. Karena emang zaman sekarang kan semua tuh serba gampang ya bro. Jadi kayak apa-apa tuh lu bisa lewat email, lu bisa lewat sosmed dan sebagainya gitu sih. Kalau gue boleh potong dulu nih, mungkin kenapa sih balik lagi ke kita bikin link lagi? Kenapa ya? Nah, kalau gue boleh jawab nih, karena mungkin aja di perusahaan itu, di trampolin park itu atau di gym itu udah ada senior kita di tricking atau senior kita di parkour mungkin. Kalau kamu dikenal oleh orang itu, mungkin dia bakal ngerekomendasiin. Setuju ke bosnya ya. Pak, ini teman saya bagus, tolong masukin Pak. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Nah, makanya kita harus punya link nih, punya gaul sama parkour, gaul sama capoeira, gaul sama dance. Pokoknya jangan sampai kamu itu sendirian aja, itu udah agak zaman kayaknya. Betul, udah nggak zaman. Idealis tuh udah nggak kepake zaman sekarang. Iya, fanatik idealis udah susah. Kalau kamu fanatik sama idealis mungkin agak susah dapet cuannya ya. Nah, kita harus sedikit nurunin egonya, kita banyak gaul sama komunitas-komunitas lain lah. Betul. Nah, mungkin lanjut gak nih sekarang ke ketiga. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu apa ya kak? Mau film dulu atau mau buka kelas dulu? Oh, kita random aja kali ya. Oke, kita bahas. Kalau menurut gua kita bahas yang buka kelas dulu. Buka kelas karena dulu. emang lebih gampang kan. Iya. Oke, so jadi cara untuk kita mendapatkan uang dari skill kita ya, khususnya tricking atau akrobatik, kita bisa membuka yang namanya program kelas tricking atau kelas akrobatik atau kelas yang memang kalian sudah punya skillnya gitu. So di tipe-tipe kelas itu ada beberapa tuh yang bisa kalian jalanin. Yang pertama itu ada regular class, yang kedua itu ada private class. Ya, dan yang private class itu biasanya ada beberapa yang memang kalian bisa datang ke rumah ataupun kalian bisa buka kelasnya di tempat kalian sendiri. Jadi murid kita datang ke kita ya. Betul. Jadi kalau kalian bisa kelola dengan baik, itu kalian bisa dapat uang dari situ. Contoh kalian kenalan dengan orang baru, terus ada orang yang pengen, oh anak saya pengen belajar tricking dong, atau apa yang kalian skill yang kalian bisa, nah itu kalian bisa melakukan komunikasi dengan orang tua mereka dan kalian bisa ngajarin private. Dan kelas reguler bisa, dan itu bisa di mana aja, kalian bisa di rumah, kalian bisa di gor, bisa aja, ataupun di lapangan juga bisa.
Iya, jadi di mana aja bisa, yang penting safety ya. Betul. Dan sekarang kita bahas juga tentang kalau kita mau bikin akademi. Bisa juga kan? Betul, bisa juga. Nah, gimana nih? Sebagai ini Bro Fa ini kan dia founder dari Hypercon Academy. Ada Iya. tipsnya gak nih? Sebenarnya simpel kalau kita mau bangun salah satu akademi atau memang kelas yang memang dikhususkan untuk tricking ya. Jadi, yang pertama itu adalah kalian harus memahami dulu cara melatih orang itu seperti apa. Oh iya. Kalau di dunia apa? Akrobatik kita biasa sebutnya spotting. Megangin ya? Spotting atau megangin. Nah, itu kalian harus paham. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalian harus tahu yang namanya program. Ya, kalian harus punya program. Kalian tuh mau ngajarin anak ini apa, sampai level apa, mulai dari mana, nantinya jadinya bagaimana. Jadi terstruktur kalian. Harus benar-benar terstruktur. Jangan asal. Betul. Karena ketika orang sudah membayar secara profesional, kalian juga harus mengajari dia dengan secara profesional dan tentunya dengan fasilitas yang cukup memadai untuk safety. Iya, jadi nggak Nggak misalkan yang- tadi di lantai boleh asalkan ada matrasnya Iya, kayak betul. boleh aja di mana aja, dan kembali ke spottingnya ya. Betul. Misalkan megangin orang backflip jangan sampai lehernya kita giniin. Iya, tahu diginin. Ayo backflip gitu. Jangan, nggak bisa. Jadi, emang. nah buat temen-temen harus belajar dulu namanya spotting. Nah, untuk belajar spotting tuh zaman sekarang bisa di YouTube juga bisa ya. Banyak. Banyak. YouTube juga banyak. Nah mungkin teman-teman bisa lihat cara-cara spotting di YouTube dan Hmm, mulai praktek mungkin ke adik kalian. Yang penting safety dulu ya. betul banget. Mungkin ada tambahan lagi gak buat kelas ini tentang kelas? Oh, sebenarnya kalau kita mau masuk lebih spesifik lagi sih besar ya di banyak hal. Cuman kalau saran saya kalian jangan pernah takut untuk mengajari seseorang. Ya, biasanya anak tricking kalau latihan di lapangan kan banyak tuh bocah-bocah tuh, Iya iya. bocah-bocah yang nontonin gitu kan. Iya. Nah, kalian bisa coba-coba dari situ. Tapi ingat, gini, bang lagi bang. ya lu kalau anak tricking pasti tahu nih. Iya. Jadi kalian bisa coba-coba dari situ setelah kalian memahami cara nge-spot, cara megang bagaimana. Dan tentunya jangan ngasal ya. Jangan mentang-mentang anak orang kecil lu angkat pala lu buang gitu, jangan. Buang tuh. Oh jangan. Nah, Jadi emang sesuai aja lah. Mulai dari situ setelah kalian udah berani, baru kalian mulai cari customer kalian atau klien kalian yang akan kalian ajarin. benar-benar. Dan sekarang mungkin ke next. Next, kita lanjut ke next. Ini dia yang saya demen nih. Kenapa? Karena di tricking ini di luar juga sama nih. Kalau si tricking ini gak jauh-jauh dari dunia perfilman. Kayak Three Amigos lah, Anis Kerva, Daniel Graham, Jamie Marinas itu jatuhnya ke stuntman, stunt double dan juga bahkan aktor. Nah, kebetulan Bro Fa ini serius juga nih. Gimana nih? Kalau cari cuan untuk ke perfilman? Cari cuan untuk di film ya. Ya. Oke, kita bahas solusinya dulu yang pertama. Baik. Kalau ketika kalian sudah memiliki skill ataupun kalian sudah memiliki bakat yang memang memadai di dunia perfilman, khususnya kalian bisa parkour, bisa wushu, bisa tricking, bisa apapun yang kalian Akrobatik bisa. kali ya? Akrobatik lah. Pokoknya kalau kalian udah bisa, yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian harus join dulu di komunitas-komunitas perfilman ataupun tim-tim yang memang bekerja di dunia film. Tim stunt kali. Film-film kayak sebenarnya kalau tim film tuh banyak sih, Hmm. nggak harus stunt juga, tapi kalian bisa mungkin mengikuti agensi yang ya ada juga loh orang yang jago parkour, jago tricking, bisa jago akrobatik, dia join di manajemen gitu, itu dia bisa langsung dapat main iklan dan dia tuh main talentnya dia. Jadi bukan cuma film aja, tuh bisa kemana aja, yang penting join ke timnya itu. Nah, tapi kalau saran saya, khususnya DKI Jakarta ya, DKI Jakarta yang memang teman-teman di Jakarta kalian harus join di tim-tim yang memang bekerja di dunia action film, khususnya stuntman. Tim-tim itu ada, yang lu tahu apa aja bro? Piranha Stunt. Ya, satu ada Piranha Stunt, apalagi? Lupa gue banyak. Oke, gue bilang. Jadi satu ada Piranha Stunt, terus ada kalau nggak salah namanya Pejuang Stunt, Nah. terus ada nama lagi Java Stunt, dan ada beberapa lagi yang memang kita agak lupa namanya ya. Jadi kalian bisa join ke tim-tim tersebut. Dari situ kalian bisa menunjang skill kalian di dunia film. Kurang lebih seperti itu. Nah, pengalaman Bro Fa ini kan kalau boleh sebut gak nih? Boleh. Nah, jadi Bro Fa ini adalah saat ini jadi member Wise Team ya.
Iya. Ya, tim stannya Wise Team. Nah, pernah dapat cuan dari situ gak? Oke, Stan. jadi nggak apa-apa, gue buka-buka di sini. Ya. Oke, jadi ini lebih ke sharing aja ya. Ya. Jadi kurang lebih gue tuh setahun yang lalu itu ada seleksi, ada salah satu produksi film yang memang besar banget, cukup cukup fenomenal lah di Indonesia, yaitu yang lagi diproduksi saat ini. Gue nggak bisa sebut filmnya, tapi emang nanti kalian akan tahu. Pokoknya gila banget. Ya, itu film superhero Indonesia yang bakal keren banget. Kalau kalian nonton film Gundala, itu lanjutannya film Gundala nantinya. So, jadi setahun yang lalu saya dengar ada informasi kalau ada seleksi untuk tim Wise Team. Saya mengikuti, bro. Gue ikut. Setelah gue ikut kompetisi seleksinya, itu gue nggak lolos ternyata. Nggak lolos. Karena Gue nggak tahu. Jadi emang pada saat itu emang diseleksinya untuk tim atau diseleksinya emang untuk produksi film, ya gue nggak ngerti. Pokoknya gue ikut-ikut aja. Tapi sebelum itu, setahun yang lalu gue udah DM Bang Iko, gue DM Wise Team, gue DM orang-orang yang itu, dan itu belum ada respon. Dan suatu ketika di mana seleksi itu dibuka, gue DM satu orang yang memang koordinator seleksinya. akhirnya diterima. Akhirnya gue disuruh datang. Jadi gue disuruh bawa semacam data dan portfolio. Portfolio itu bentuk video dan bentuk-bentuk lu pernah kerja di film apa aja gitu. Nah, akhirnya gue ketemu dia. Dan orangnya gila, orangnya baik banget. Dan akhirnya gue disuruh langsung dicoba, langsung dites di situ loh. Langsung tes, udah kamu bisa apa? Aku bilang saya bisa tricking, Bang. Tricking, oke, kayak gimana tricking? Saya tunjukin lah skill-skillnya. Dan akhirnya mereka bilang, wah, skill ini memang kita butuhkan di dunia film superhero. Jadi pada saat itu cuan pertama, atau ya balik lagi ke pertanyaan Bro Chandra, atau penghasilan pertama dari saya Wise Team itu ada salah satu project yang dimana project itu tentang iklan Free Fire. Oh iya ya. Ya, jadi kalau iklan Free Fire kalian tahu ada karakter baru kalian namanya Jota ya. Jota. Nah itu karakternya Jota Slim. Jota Slim. Nah itu penghasilan saya pertama kali dari Wise Team, dan itu lumayan banget gitu loh. Bisa makan sampai 2 bulan sampai 3 bulan ke depan lah istilahnya penghasilannya. Jadi kalau menurut pribadi, wah itu cukup banget gitu, gede banget. Oke, jadi cari cuan dari King tuh kalau yang kita bahas barusan adalah dari perform, Betul. dari kerja di perusahaan semisal trampolin park atau perusahaan-perusahaan gimnastik, betul. Dan juga di buka kelas dan juga di perfilman ataupun main iklan ya. Iya. Nah, kenapa sih dibahas nih cari cuan dari trekking? Karena agar teman-teman ini nggak skeptis, nggak pesimis. Dan bahkan saya pengalaman gini, Bro Fai. Pas saya cedera bahu nih, Oke. bapak saya bilang jangan sampai kakek kamu tahu kalau ini gara-gara salto-saltoan. Karena Iya. buat apa salto-saltoan ternyata nggak menghasilkan? Ini kamu kerja bener-bener aja. Nah, karena ada tuh orang tua yang kayak gitu, pesimis kalau salto-saltoan ngapain sih, katanya nggak guna. Betul. Masih banyak yang kayak gitu. Nah, di sini saya pengen buktikan dan pengen nge-share kalau salto-saltoan itu bisa banget dapetin cuan. Dan saya pribadi di trampolin park dengan skill tricking udah cukup lama dan dapat cuannya dari situ, dan saya kenal Bro Fai ini dari tricking juga. Mungkin terakhir nih ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana pengen dapat cuan dari tricking gimana? Pesan-pesan ya. Ya. Kalau dari saya untuk teman-teman tracker se-Indonesia atau dimanapun kalian berada, jangan pernah takut untuk melakukan hal atau sesuatu yang kalian suka, atau bisa disebut hobi atau passion. Karena ketika kalian memaksimalkan hobi kalian, itu akan mendapatkan suatu penghasilan yang memang luar biasa. Ya. Karena gua sendiri pengalaman itu luar biasa banget. Karena dulu gua tukang parkir, bro. Tukang parkir gua. Gua satpam. Nah, iya kan? Gua satpam. Jadi pas lu satpam, gua tukang parkir. Jadi memang dulu gua sebelum kenal tricking, itu gua parkir di Monas. Lu kalau Monas, lu tahu parkiran Irti, lu tau gak sih? Tahu. Irti, terus di depan parkiran itu tuh ada namanya Indosat. Nah, di depan gedung Indosat itu loh, gue parkir di situ sebelum gue kenal tricking. Tapi setelah gue kenal tricking, itu banyak banget penghasilan yang bisa gue hasilkan gitu. Jadi kalian jangan pernah takut untuk mengikuti passion kalian atau hobi kalian.
Oke, kayak gitu ya jadi teman-teman. Dan saya harap video ini bisa kalian mengerti karena di video ini nggak ada kulitnya doang, cuma di sini daging semua. Menurut saya di sini daging semua kita bahas, bukan ngajak teman-teman keliling muter mikir, tapi sini langsung daging insight. Caranya adalah perform, buka kelas, film, iklan segala macam. Nah, coba teman-teman pikirkan, bukankah lebih enak kalau hobi kita dibayar, dan bukankah lebih enak kalau hobi kita menghasilkan? Oke, mungkin video kali ini segitu aja kali ya. Oke. Saya Chandra Selika. Bye, geng. Tak usah dicari, datang dengan sendiri. Masalah diberi, tak usah kau bagi. Seperti lo jual, pasti gua beli. Bela diri, membela diri sendiri.